Sayyidina Umar bin Al-Khattab, beliau ini kalau baca Al-Quran, itu kadang kalau ngimamin sholat, baca Al-Quran, itu beliau sampai suara tangisannya waktu ngimamin sholat, kedengeran sampai shaf yang paling belakang. Nggak ada speaker dulu. Kedengeran suara tangisannya sampai shaf yang paling belakang. Terkadang tuh kalau tahajud baca Quran, sampai nangis, histeris, sampai jatuh. Lagi sholat tahajud, histeris, sampai jatuh. Sakit. Dan dijenguk. Sakit apa Amirul Mukminin? Semalam tahajud baca 3 ayat, semaput. Subhanallah. Sampai sakit. Tapi tetap beliau menikmati. Para wali-wali sampai bilang tuh, laula mujalasatal ikhwan fillah wa qiyamul lail lama ahbabna al-baqa fid dunya. Kalau bukan karena 2 hal, kita nggak bakalan pengen berlama-lama hidup di dunia. Alhamdulillah, pada malam hari ini sebagaimana biasa kita memulai kembali kajian kita di dalam merenung, mempelajari, mengkaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ucapan dan sabda beliau merupakan obat bagi kita, solusi bagi umat. Beliaulah yang mengatakan tidak ada satu pintu kebaikan pun melainkan sudah aku ketuk dan aku bukakan untuk kalian. Dan tidak ada satu pintu keburukan pun melainkan aku sudah peringatkan kalian jangan masuk ke dalam pintu tersebut. Alhamdulillah, ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam difirmankan oleh Allah Ta'ala, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak berucap bersumber dari hawa nafsu, semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memberikan jaminan, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mengikuti beliau, mengikuti Nabi Muhammad, maka niscaya kalian akan mencapai, mendapat, meraih hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak waj'alna mimman tabi'a mustafak wa mujtabak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, di dalam kajian malam hari ini sampailah kita kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bin Hajjaj Naisaburi. Al-Imam Muslim dalam Sahih Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasula." Pasti mencicipi rasanya iman. Siapa? Man radiya billahi rabba, orang-orang yang ridha kepada Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutus Allah kepadanya. Pertama yang dibicarakan adalah al-iman. Iman punya rasa, punya cita rasa. Sebagaimana minuman yang kita minum, ini isinya air putih, ya punya rasanya sendiri yang khas. Subhanallah, minuman seenak apapun juga tetap aja nggak bisa menggantikan peran air putih. Begitu di dalam menghidupkan, di dalam menyegarkan, di dalam memberikan obat. Subhanallah, di dalam menghidupkan tanaman, tumbuhan, termasuk juga apa yang ada di dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alahu 'adban furatan birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidzunubina. Dan juga makanan punya rasa, semua punya rasa, nggak ada yang sama. Motor aja punya rasa, merek ini, merek itu ada rasanya. Mobil juga begitu. Bahan baju, ini bahannya apa? Katun kah, nilon kah, atau apa? Ada rasanya. Begitu juga al-iman memiliki rasa. Iman, apa itu iman? Al-iman al-idh'an bil qalb. Ketika hati dan anggota tubuh patuh, taat, percaya, menyerah secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini, mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunduk,
patuh dan mempercayai apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan iman tersebut sebagaimana memiliki batin, memiliki zahir. Batinnya itu adalah keyakinan, kepercayaan yang membuahkan sifat dan perangai dan sikap dan perbuatan. Sifat dan perangai itu sifatnya batin. Sifat sabar, sifat syukur, sifat ridha, sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat mulia lainnya. Kemudian juga termasuk akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur. Adapun sikap dan perbuatan dan amalan yang merupakan daripada iman tersebut, diantaranya adalah ucapan yang baik, perbuatan yang baik, berbuat baik kepada tetangga, kepada lingkungan, kepada masyarakat, tidak mengganggu orang, nggak ngomongin orang, nggak gosipin orang, nggak ngatain orang, nggak membicarakan keburukan orang lain, jaga matanya dari yang haram, jaga telinga jangan mendengar yang haram. Begitu juga menjaga dirinya, tangannya nggak salaman dengan yang bukan muhrim. Lebaran, justru lebaran, ngapain ngikutin ajaran setan? Lebaran ikutin ajaran Nabi Muhammad yang tangannya nggak pernah bersentuhan dengan yang bukan muhrim. Sallallahu alaihi wasallam. Lebaran kok pakai ikut-ikutan setan segala. Lebaran takbir, Allahu Akbar, Allah yang diagungkan, syariat Allah yang dimuliakan. Ini semuanya adalah bagian dari keimanan. Tiap perintah Allah yang kita jalankan, larangan Allah yang kita tinggalkan, itu adalah bagian daripada keimanan. Al-iman fa innama takun ziyadatul imani bima yazidu ta'atal insani wa naqsuhu binaqsiha wa gila la khulfa kadza gannugila. Bertambahnya iman bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman adalah dengan ketaatan yang dilakukan oleh seseorang dan juga ketika dia menjauhi kemaksiatan. Berkurangnya nilai keimanan kalau dia maksiat dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman tersebut, tiap ketaatan yang kita jalankan, iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan salah satu pintu iman yang paling rendah, langkah pertama iman yang paling rendah sekali, yang paling bawah, tahu apa? Menyingkirkan gangguan dari jalanan. Imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalanan. Ada paku, ada batu yang bisa bikin orang keganggu di jalanan. Ada sampah. Dia singkirkan gangguan tersebut, maka itu adalah salah satu keimanan. Walidzalik sebagian kaum salihin ketika dia ngelihat ada batu atau gangguan di jalan atau sampah, ketika dia mengangkatnya, dia sambil mengucap la ilaha illallah. Kenapa? Dalam satu saat menggabungkan iman yang paling rendah dengan iman yang paling tinggi dalam satu perbuatan. Masya Allah. Subhanallah. Iman memiliki rasa, punya ta'am, punya rasa. Sehingga nggak semua orang bisa merasakan. Sampai dikatakan bahwasanya laukan ahlul jannah ala mithli ma nahnu alaih fa innahum la fi 'aisyin thayyib. Seandainya penghuni surga merasakan yang kami rasakan, kata para wali-wali, berarti surga itu enak. Artinya apa? Mereka merasakan manisnya keimanan, sebuah kelezatan yang nggak ada tandingnya, nggak bisa di-compare, nggak bisa dibandingkan dengan kenikmatan duniawi, kecuali kenikmatan surga. Kenikmatan duniawi semuanya, dunia seisinya nggak sebanding dengan apa yang kami rasakan. Seandainya penghuni surga merasakan yang kami rasakan, berarti itu surga enak, pantas buat dikejar. Berarti itu surga enak. Jadi ini nikmat iman, tandingannya nggak ada di dunia, adanya cuma di surga aja. Itu nikmatnya iman. Dan nikmat iman tersebut yang dirasakan, dicicipi oleh para sahabat Rasulullah hingga karenanya demi meraihnya dan menjaga nikmat tersebut. Orang kalau ada nikmat, udah ngerasakan nikmat, maka dia bakal memperjuangkan nikmat tersebut jangan sampai hilang. Dia punya sesuatu, sama kayak orang punya harta, dipertahankan hartanya. Punya keluarga yang dia cintai, anak istri, dia bakal pertahankan.
dia punya tahta, punya kursi, dia bakal pertahankan. Kalau bisa 100 tahun, 1000 tahun, dia bakal pertahankan. Begitu. Sebab dia udah tahu. Dan itu pun juga orang yang ngelihatnya nggak capek, dimaki, dicaci, dibully. Apa nggak capek? Apa nggak susah? Ya kita ngelihatnya capek, dia juga capek. Akan tetapi dia berpikir kenikmatan yang dia rasakan itu lebih besar daripada kerugian yang dia dapatkan. Ada di situ. Nah begitu juga mereka ahlul jannah, mereka ahlul iman, orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, para sahabat ketika mereka mencicipinya, mereka mempertahankannya. Dipaksa keluar dari agamanya, nggak mau. Sayyidina Bilal disiksa di padang pasir Mekah yang panas, ditindih batu besar. Maka ketika beliau disiksa, dipaksa keluar dari agamanya, dia nggak mau keluar. Malah nyanyi, malah berdendang. Untung nggak ada orang yang mulutnya usil. Kalau nggak bakal dibilang bid'ah tuh. Disiksa kok nyanyi-nyanyi. Tahu nyanyi apa? Dia berdendang, bersenandung. Disiksa dia malah bersenandung. Apa senandungnya? Ahadun ahad. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa. Itu dia berdendang begitu. Hingga akhirnya diselamatkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bilang, kamu siksa nggak ada gunanya. Begitu. Lebih baik dia mati juga tidak menguntungkan kalian dan nggak merugikan kalian. Kalau emang kalian mau, gini aja, saya beli deh nih. Kalau kalian udah nggak mau sama dia, udah sebel sama dia, saya yang beli, kata Sayyidina Abu Bakar. Dan di mata orang kafir nggak ada yang lebih penting kecuali materi, tahta atau harta. Dan kita orang Islam nggak begitu. Kita orang Islam ada sesuatu yang lebih gede dari itu. Di mata orang kafir, yang paling penting tahta atau harta. Keributan, ya gonjang-ganjing yang mereka utarakan, propaganda yang mereka lakukan, ujung-ujungnya tahu apa? Sayap nyamuk. Tahu apa sayap nyamuk? Dunia, harta sama tahta. Itu doang. Materi, nggak lebih dari itu. Intelek, kaya, cendekiawan, orang pinter. Ujung-ujungnya sayap nyamuk. Itu cendekiawannya mereka kayak begitu. Adapun muslim, mukmin, pandangan mereka lah ridhanya Allah, surganya Allah, senyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggi cita-citanya. Kalau yang ini cita-citanya rendahan. Waliyadzubillah. Fa Sayyidina Bilal bersenandung. Dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu orang kafir bilang ya udah, yang penting dapat uang buat mereka. Dilepaskan. Kemudian dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar dan sebagai hamba sahaya itu Bilal dihadiahkan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah dan Rasul yang memerdekakannya. Dimerdekakan. Sayyidina Abu Bakar nggak berani langsung memerdekakan, enggak, kemuliaan ini beliau ingin memuliakan Bilal dengan menjadi orang yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Hingga Bilal disebut Maula Rasulillah. Bukan disebut Maula Abu Bakar, padahal yang membeli dia Abu Bakar. Tapi disebut dapat gelar Maula Rasulillah, orang yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Sayyidina Bilal ditanya, kamu waktu disiksa dulu di padang pasir Mekah enggak sakit? Sakit. Siksaannya sakit, pedih. Tapi saya campur pedihnya siksaan dengan manisnya iman. Ternyata manisnya iman mengalahkan pedihnya siksaan. Mengalahkan pedihnya siksaan, manisnya iman. Iman punya manis, punya rasa. Sayyidina salah seorang ada Al-Ansar, seorang kaum Ansar, itu beliau itu Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr, beliau ikut jihad bersama Nabi Muhammad. Kemudian ketika kembali dari perjalanan perang, beristirahat berkemah di satu tempat. Terus Nabi nanya, ayo siapa yang jaga hari ini, malam ini, yang meronda? Ya udah, 2 orang. Abbad bin Bishr bersama satu sahabatnya. Akhirnya Abbad tanya, kamu mau jaga malam, mau jaga di awal atau jaga di akhir? 2 shift. Ya udah, kata Abbad, kalau emang mau kamu istirahat tidur, saya yang jaga. Ntar tengah malam saya bangunin kamu yang jaga.
Abbad bin Bishr ketika di sana tuh zamannya Nabi, para sahabat ketika mereka meronda berjaga malam, bukan main catur, bukan main kartu, bukan juga main handphone, nonton, enggak. Tetapi mereka ketika berjaga malam, tahajud, sholat, qiyamul lail. Dia sholat. Abbad bin Bishr, temannya tidur. Rupanya tuh ada musyrikin yang tadi mereka perangi, rupanya nggak puas dengan hasil peperangan, mengendap-endap, ngelihat ini jaga di tempat yang tinggi di atas bukit kecil, dia keluarkan anak panahnya, dipanah. Kena Sayyidina Abbad bin Bishr, nancap di tangannya, ini lagi sholat. Ketika nancap di tangannya, dicabut, dilempar, lanjut lagi sholatnya. Dipanah lagi kedua, cabut, lempar, sholat lagi lanjut. Nggak diputus sholatnya. Sampai ada 4-5 anak panah, darah mengalir, terkena siapa namanya nih orang yang lagi tidur nih, dia berasa dingin, apa ini? Darah. Dia kebangun. Ketika ngelihat ada orang lain bangun, itu musyrik tersebut kabur lari. Lihat ini anak panah berbiji-biji. Abbad bin Bishr darah mengalir. Udah masih tetap sholat. Begitu salam dari sholat bilang, ya Abbad, kenapa enggak kamu bangunkan saya dari sejak anak panah yang pertama? Sehingga kamu enggak harus merasakan anak panah yang lain. Bilang, tadinya saya pikir begitu. Akan tetapi saya tadi lagi sholat, lagi asyik baca surat Kahfi. Dan saya malas memutusnya. Kayaknya kematian ya sakit, anak panah sakit. Tapi surat Kahfi lezat. Gitu, saya putus cuma gara-gara anak panah doang. Enggak deh, sabarin aja deh. Gitu, lagi asyik, dah cuma anak panah doang. Dia enggak mau memutus bacaan surat Kahfi karena lagi asyik. Lagi asyik baca surat Kahfi. Itu udah baca surat Kahfi belum tadi? Baca surat Kahfi. Itu yang hari Jumat dan malam Jumat baca surat Kahfi, Allah Ta'ala ciptakan cahaya yang memancar dari tempat dia membacanya, itu memancar sampai ke Baitul Atiq, sampai ke Ka'bah. Berlanjut selama 1 minggu. Yang baca surat Kahfi. Masya Allah, rumah kita di mana? Di RT sekian, nomor sekian. Bukan sembarang rumah. Ada sinyal, lampu, cahaya yang memancar dari rumah kita terkoneksi ke Ka'bah. Lama 1 minggu. Mukmin bukan sembarang orang. Wahakadha, iman punya lezat. Dan kelezatan iman mengalahkan pedihnya sakit. Atau siksaan. Atau apapun juga. Sehingga para sahabat Rasul SAW rela meninggalkan harta, tahta, rumah, apapun. Cuma demi merasakan kebersamaan dengan Rasulullah. Manisnya iman. Di antara manisnya iman, ditemukan di dalam sujud, dalam sholat, dalam zikir, dalam qiyamul lail, dalam tahajud, dalam tilawatul Quran, ditemukan di situ. Dan juga di dalam memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta di dalam memandang wajah Nabi Muhammad. Mereka temukan manisnya iman di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian bersama para sahabat beliau, mereka menyaksikan Rasulullah, memandang Rasulullah dengan pandangan yang penuh cinta, dan mereka menemukan manisnya iman tatkala menatap wajah Rasulullah. Sebagian ulama, sebagian para aulia wa sholihin, mereka sampai mengatakan, seandainya para raja-raja, para penguasa, para diktator mengetahui kelezatan, kenikmatan yang kami miliki saat kami tahajud di malam hari, niscaya lajaladuna alaiha. Mereka akan menyiksa kita untuk memaksa kita menyerahkan nikmat yang kita punya. Kalau mereka bisa dan kalau mereka tahu. Cuma masalahnya, 1, mereka nggak tahu, 2, mereka nggak bisa. Mereka nggak tahu, mereka nggak bisa. Wasta'adzabau suhud wamsau qiyam idna mannam. Mereka itu merasakan kenikmatan dalam tahajud, dalam qiyamul lail. Sayyidina Al-Junaid bin Muhammad Sayyidul Taifah, beliau bilang, kabadtul lail 20 sanah wa tana'amtu biha 20 sanah ukhra. Aku berjuang merasakan pahitnya tahajud bangun malam selama 20 tahun. Pahit, susah, capek. 20 tahun saya merasakan pahitnya. Setelah 20 tahun hilang pahitnya, berubah manis dan kelezatan. Gak kayak gitu. Saya 2 hari tahajud kok belum jadi wali ya. Baru 2 hari dia tahajud. Istiqamah sama kayak obat yang kita minum, harus rutin.
dan pada waktunya, disiplin, sesuai dengan dosisnya. Nah, begitu juga ibadat kepada Allah Ta'ala. Iman punya kelezatan. Dan orang kalau udah dalam kelezatan tersebut, lupa sama kelezatan yang lain. Ditanya sebagian orang, sebagian solihin, saat kamu sholat, suka gak kepikiran hal lain? Kepikir dunia, kepikir apalah yang kamu pikirkan daripada hal-hal duniawi, kelezatan dan kenikmatan dan glamor duniawi. Saat kamu sholat, pernah gak kepikiran itu? Dia balik bertanya, memang adakah di dunia hal yang lebih enak daripada sholat, hingga saya pikirkan hal itu di dalam sholat saya? Orang kalau lagi makan makanan yang dia suka, apa yang dia suka? Oh, gulai, sate, durian. Ada gak kepikir apa namanya? Kepikir, wah kayaknya kerikil campur kotoran kambing dikecapin enak. Ada gak kepikiran begitu? Ya ada. Nah begitu juga saat dia merasa, apakah ada yang lebih enak dari sholat? Hingga hal tersebut saya pikirkan di dalam sholat kita. Masalahnya kita, sholat tuh dianggap hal yang paling gak enak. Semua kita pikirkan kecuali sholat. Semuanya. Ada orang jamaah di satu masjid, imamnya lupa. Sholat bukan 5 rakaat. Dia sama makmumnya 3 shaf sholat zuhur 7 rakaat. Waduh, 7 rakaat sholat zuhur. Semuanya mikirin apa? Bengong semuanya. Oke deh kalau 5 rakaat terus baru sadar semuanya. Itu juga kalau dia sendiri mungkin lupa. Oh ini makmum semuanya shaf pertama, shaf kedua semuanya lalai. Waliyadzubillahi min dzalik. Iman memiliki rasa. Dan yang mencicipinya siapa? Apa semua orang bisa mencicipinya? La. Yang mencicipinya adalah mereka orang-orang yang ridha. Ridha bisa diartikan senang. Senang. Rela. Suka. Bangga. Bahagia. Yang ridha kepada Allah sebagai Tuhannya. Ridha kepada Islam sebagai agamanya. Ridha kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutus Allah kepadanya. Kalau diartikan ridha ini sebagai senang, senang. Tuhan saya Allah, senang. Islam agama saya girang banget Islam agama saya. Senang, bahagia, girang. Nabi Muhammad, nabinya saya. Di dalam makna yang semacam ini, Allah Ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika qul bifadlillahi birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaknya bifadlillah wa rahmati, dengan anugerah Allah dan rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu, disuruh bergembiralah. Dan rahmat Allah yang paling besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau berucap innama ana rahmatun muhdah. Terus ulama mentafsirkan, Al-Imam Al-Haddad bilang yang ridha kepada Allah sebagai Tuhan, kamu girang Allah sebagai Tuhan. Allah nyuruh ente sholat. Allah nyuruh ente keluarin zakat. Keluarin duit, sedekah. Allah suruh kita jaga mata. Senang. Senang Allah sebagai Tuhan, diturut kepada apa yang Allah Ta'ala suruh. Yang Allah Ta'ala larang, tinggalin, jauhin. Kalau kita senang dan ridha dan suka Allah sebagai Tuhan kita. Kita sekarang mengidolakan suatu artis. Pengen bajunya sama kayak bajunya dia. Sepatunya sama kayak sepatunya dia. Gayanya sama seperti gayanya dia. Sampai gaya bicaranya. Nah kalau kita mengidolakan Nabi Muhammad, senang, cinta kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita, utusan yang diutus Allah kepada kita, ayo ikutin. Ikutin gayanya Nabi Muhammad. Gaya beliau saat berucap, saat mendengar, saat duduk. Ngikutin Nabi bukan cuma ngikutin sholatnya Nabi doang. Tapi ngikutin cara Nabi makan, cara Nabi minum, cara Nabi duduk, cara Nabi tidur, cara Nabi ke WC, ke kamar mandi. Cara Nabi berpakaian. Nabi kalau makan duduknya kayak bagaimana? Nabi kalau ke WC itu sifatnya seperti apa? Masuk ke WC kaki kiri dulu, keluar kaki kanan. Kemudian juga masuk ke WC pakai alas kaki. Subhanallah. Ikut cari tahu Rasul seperti apa. Kata yang ridha Islam sebagai agamanya, ya makanya ikutin agama Islam. Sayyidina Umar bin Al-Khattab waktu beliau menerima kunci Baitul Maqdis.
Serah terima kunci Baitul Maqdis. Itu beliau datang ke Baitul Maqdis itu berdua dengan pembantunya dari Madinah. Ontanya cuma satu, orangnya dua. Bagaimana cerita? Sayyidina Umar bilang gini deh, onta kita naikin bergantian. Jam sekian sampai jam sekian, kamu yang naik onta. Jam sekian sampai jam sekian, saya naik onta. Salah satu jalan kaki, salah satu naik onta. Begitu. Udah sepakat. Pembantunya bilang, budaknya bilang, enggak, kamu aja. Saya kan budak. Nah, enggak bisa. Dengar kata, emang begini kita. Jalan, pas begitu nyampe ke Baitul Maqdis, udah ditungguin nih sama orang-orang. Begitu nyampe, pas lagi giliran budaknya naik onta. Sayyidina Umar jalan di bawah. Budaknya dikira itu Amirul Mukminin, presiden. Subhanallah. Udah gitu pakai baju. Bajunya Sayyidina Umar bin Khattab, bajunya ngikut sesuai sunnahnya Nabi Muhammad. Cuma, karena memang beliau hidup sederhana, bajunya ada sobek, robek, ya ditambal. Ternyata tuh karena udah sering sobek, banyak yang sobek, tambelannya tuh hampir sekitar 13 tambal. Begitu sampai, tapi bersih. Begitu sampai, lihat bajunya tambelan, mau serah terima kunci dengan pemimpinnya di Baitul Maqdis tersebut, dengan pemimpin agama lain di sana, dengan rajanya sana. Maka waktu mau serah terima Baitul Maqdis, maka itu ajudannya Sayyidina Umar bilang, ya Amirul Mukminin, ini kan kita mau seremonial, serah terima, masa iya pakai baju tambelan sih? Pakai baju kebesaran, baju yang dianggap agung oleh mereka. Baju apa? Ada bajunya mereka, ada jubah kebesaran mereka. Itu raja-raja mereka pakai ini. Enggak ada emas kok, enggak ada sutra. Pakai. Sayyidina Umar mikir, oh iyalah buat masalah dakwah. Begitu, untuk menjaga wibawa Islam. Tadinya dipikir begitu. Dia buka bajunya tuh yang tambelan 13, dia pakai jubah kebesaran, jubahnya raja-raja. Baru jalan berapa langkah, mau temuin orang-orang tersebut, toto bilang, lah, nggak jadi. Dibuka itu jubah, bawa sini baju saya, dipakai lagi. Terus dia bilang, dia bikin statement, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Fa in ibtaghaina al-'izzata bi ghairihi adzallanallah. Kita adalah kaum yang telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Kalau kita mau cari kemuliaan dengan selain Islam, Allah bakal menghinakan kita. Itu dimuliakan dengan Islam, dengan nilai-nilai keislaman, dengan salam, dengan tutur kata yang sopan, dengan jaga mata dari yang haram, dengan berpakaian ngikutin sunnahnya Nabi, dengan sholat, dengan tahajud, dengan berbagi sedekah, berinfak, dengan puasa, dengan tilawatul Quran, dengan zikir. Kita dimuliakan oleh Allah tuh dengan nilai-nilai keislaman. Kalau kita mencari kemuliaan, dengan nilai keislaman nggak cukup. Tambahkan kemuliaan dengan sepatu, dengan handphone, dengan batu cincin, dengan dengan kendaraan, dengan rumah. Kalau kita mau cari kemuliaan dengan selain Islam, niscaya kita bakal dihinakan oleh Allah Ta'ala. Kita bakal dihinakan oleh Allah Ta'ala. Bilang enggak. Tetap beliau dengan prinsipnya beliau, radhiyallahu anhu wa ardhah. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau ini kalau baca Al-Quran, itu kadang kalau ngimamin sholat, baca Al-Quran, itu beliau sampai suara tangisannya waktu ngimamin sholat, kedengeran sampai sof yang paling belakang. Nggak ada speaker dulu. Kedengeran suara tangisannya sampai sof yang paling belakang. Terkadang tuh kalau tahajud baca Quran, sampai nangis, histeris, sampai jatuh. Lagi sholat tahajud, histeris, sampai jatuh. Sakit. Dan dijenguk. Sakit apa Amirul Mukminin? Semalam tahajud baca 3 ayat, semaput. Subhanallah. Sampai sakit. Tapi tetap beliau menikmati. Para wali-wali sampai bilang tuh, laula mujalasatal ikhwan fillah wa qiyamul lail lama ahbabna al-baqa fid dunya. Kalau bukan karena 2 hal, kita nggak bakalan pengen berlama-lama hidup di dunia.
Tapi karena dua hal ini kita masih pengen hidup di dunia. Dunia yang nikmat dari dunia dua hal. Yang pertama, qiyamul lail, bangun malam tahajud. Dan yang kedua, mujalasatul ikhwan fillah, ketika duduk di majelis bersama para aulia wassalihin. Ketika duduk bersama mereka, hadir bersama mereka, itu kelezatan, itu nikmat yang ada di dunia ini. Dan kadang kita tuh menemukan di dalam hadir majelis bersama mereka itu, hati berasa semangat pengen ibadat, berasa khusyuk, berasa takut kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Wah, kata Allah Ta'ala jadikan tuh anugerahnya tuh di situ. Alhasil, siapa gerangan yang bisa mencicipi iman? Cuma orang-orang khusus saja. Orang yang ridha kepada Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutus kepadanya. Yang ridha kepada Allah sebagai Tuhannya. Ya kalau diuji sama Allah Ta'ala jangan uring-uringan. Katanya senang diuji sama Allah Ta'ala. Senang Allah sebagai Tuhan. Terus kalau diuji jangan uring-uringan. Ada orang datang kepada Syibli. Syibli, nahnu nuhibbuk. Kami cinta kepada engkau wahai Syibli. Cinta, kita cinta. Semua yang bilang cinta. Begitu. Jadi yang digombalin bukan cuma pasangan kita doang, tapi yang digombalin hatta wali-wali juga digombalin sama pecinta mereka. Kami cinta. Cinta. Diambil kerikil, batu-batu, dilemparin, disambit. Lari, kabur semuanya. Terus Jibril bilang, kenapa kabur? Katanya kalian cinta kepadaku. Kenapa kabur dari ujianku? Katanya Shibli begitu. Ada sebuah pepatah Arab itu bilang darbul habib alaz minaz zabib. Pukulan kekasih lebih enak daripada lebih lezat daripada daripada anggur ataupun daripada kismis. Kata pukulan kekasih itu lebih enak. Nah, begitu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta sama Allah Ta'ala, ridha kepada Allah, diuji sama Allah Ta'ala, sabar, terima. Syukur. Nggak bisa syukur, ya sabar. Jangan komplain. Jangan ngaduin Allah kepada orang lain. Sampai sebagian orang tuh, ada orang curhat. Dapat gangguan misalkan. Diganggu, sebel sama suaminya, sebel sama istrinya, curhat ke orang, suami saya begitu, istri saya begitu. Banyak gak yang begitu? Kalau kampung sono sih banyak, kampung sini nggak ada. Ngadu begitu. Kan itu nggak baik yang seperti itu. Nggak bagus. Itu mengkhianatan yang terbesar. Nah begitu juga ketika ngaduin Allah, ketika diuring-uringan dengan ujian dari Allah Ta'ala. Allah nih, saya diuji, dikasih penyakit sama Allah. Saya dikasih krisis ekonomi, dikasih masalah ini, dikasih musibah ini. Komplain kepada Allah Ta'ala. Nah itu sebagian solihin sampai kalau dia sakit, nggak mau ke dokter. Orang soleh, kalau saya sih ke dokter tetap. Orang soleh sampai nggak mau ke dokter. Bilang, kenapa nggak mau ke dokter? Dibilang, saya mau ngaduin Allah ke dokter. Dia bilang, dokter, saya disakitin sama Allah. Saya dibikin demam sama Allah. Begitu. Kata. Ada satu orang minas salihin. Dia sakit, minal aulia. Saat dia sakit dibawain tabib, dokter ahli Nasrani, kebetulan agamanya. Enggak apa-apa sebenarnya, boleh aja. Itu dokter nanya, Bapak sakit apa? Apa yang Bapak rasakan? Diam aja. Saya baik. Apa yang Bapak rasakan? Enggak. Saya udah dibawa, ini anak Bapak bilang katanya Bapak sakit. Apa yang Bapak rasakan? Enggak. Pulang tuh dokter, Abah kenapa Bapak enggak bilang sakitnya apa? Masa iya saya mau ngaduin, mau komplain Tuhan saya kepada musuhnya Allah? Saya mau komplainin Allah kepada musuhnya, saya nggak mau. Nggak mau komplain. Allah kalau nguji hambanya, man radhiya falahu ridha, wa man sakhita fa alaihi sakhat. Allah kalau nguji hambanya, barang siapa yang ridha kepada ujian Allah, maka dia dapat ridhanya Allah. Yang murka dapat murkanya Allah.
Jangan uring-uringan. Emang kalau kita uring-uringan, kalau kita ngadu, kalau kita curhat, menyelesaikan masalah. Kata siapa? Menyelesaikan masalah. Katanya Imam Al-Haddad itu bilang, "Fama jaza'ul insan fi halatil bala siwa ta'abin fil hal yadhhabu bil ajri." Tidaklah keluh kesah seseorang tatkala dia dapat ujian, bala, musibah dari Allah, melainkan nambahin kesusahan, ngilangin pahala. Dia uring-uringan, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Terus kalau kamu ngamuk, sakitnya sembuh? Enggak. Kalau ngamuk, marah, nangis, yang ada pusingnya tambah pusing. Tambah banyak yang dirasain. Penyakitnya segitu-segitu juga. Tambah parah ya. Yang jelas pahalanya hilang. Dan dia dapat murka dari Allah Ta'ala. Itu sampai dikatakan oleh ulama, kamu kalau diuji oleh Allah Ta'ala, kalau kamu sabar dan kamu ridha, kamu dapat pahala. Musibah jalan terus. Kalau kamu marah, ngamuk-ngamuk, uring-uringan, kamu dapat dosa. Musibah jalan terus. Mendingan ya, dalam dua keadaan tersebut, takdir Allah tetap jalan terus, tapi takdir jalan kita dapat pahala. Daripada kita uring-uringan, takdir tetap jalan terus, kita dapat dosa. Jadilah orang yang cerdas di dalam keadaan apapun yang menimpa dia. Kalau Allah Tuhannya kita, ya ridha. Ridha dengan takdirnya Allah, dengan ketentuan Allah. Ridha dengan takdirnya Allah kalau ditimpa ujian, musibah, bencana, penyakit, krisis ekonomi dalam masalah duniawi. Tapi bukan berarti dia maksiat, dia bilang, saya ridha kok saya maksiat. Saya ridha ditakdirkan sebagai peminum atau sebagai narkoba atau terjebak dalam itu bukan ridha itu namanya. Ini kan takdirnya Allah. Orang yang kayak begitu ditampar, bilang, lu kenapa ditampar? Takdir. Dikemplang, takdir. Itu mempermainkan takdir. Merujuk kepada takdirnya Allah Ta'ala ketika ditimpa dengan penyakit, musibah, bala, bencana duniawi. Tetapi dalam masalah akhirat, jangan dia berbicara tentang takdir. Kenapa enggak sembahyang? Kan udah takdir. Kenapa enggak puasa? Sudah takdir. Nah, itu namanya mempermainkan hujjahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dina. Kita rela Islam sebagai agama, jalanin. Jalaninnya jangan setengah-setengah, totalitas. Udkhulu fis silmi kafah. Ini kagak, kita jalanin Islam. Islam di mana? Di masjid. Sholat pakai mukena. Ketemu orang laki, ya, ketemu tukang sayur pakai baju tali. Islamnya cuma di masjid doang. Di rumah nggak ngejalanin Islam. Jalankan agama Islam. Tuhan kita bukan cuma di masjid doang. Di rumah kita juga ada Allah. Di jalanan juga ada Allah. Tiap saat, tiap waktu Tuhannya adalah Allah. Dimanapun juga Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang jalanin syariat Islam kalau lagi ada yang meninggal. Ada yang meninggal, jalanin syariat Islam. Tahlil, yasin, kafanin dengan benar sesuai syariat Islam, kuburkan sesuai syariat Islam, sholatin sesuai syariat Islam, ya kan? Pokoknya kalau kematian jalanin syariat Islam. Kalau kawinan nggak pakai syariat Islam. Emang kalau kematian Tuhannya Allah, kalau kawinan Tuhannya beda? Kan sama, tetap Tuhannya Allah Ta'ala. Mau acara pesta, mau acara kematian, acara suka, acara duka, Tuhannya Allah. Jalanin Islam. Jalanin Islam. Ini kagak. Giliran hadir acara berkabung, pakai kerudung rapi, tutup aurat, begitu, nggak pakai baju yang ketat-ketat dan macem-macem. Ya. Tapi giliran kawinan pakai baju pesta, udah rambut diurai kemana-mana. Rumah yang kamu bikin pesta di situ, besok atau lusa bakal menjadi rumah kematian. Hitung aja kira-kira berapa jenazah yang keluar dari rumah tersebut. Jadi kalau mau bikin pesta, pikir. Sesuai syariat Allah atau enggak? Pikir. Ingat, rumah yang kita bikin pesta, gelak tawa di situ, dari rumah yang sama bakal digotong berapa jenazah. Hitung aja, penghuni rumahnya ada berapa. Hitung. Sekian jenazah bakal digotong dari situ.
tempat ditaruhnya, wah, tempat dansanya, tempat keranda jenazah. Pikir, kayak begitu. Ridha Islam sebagai agama dijalankan secara totalitas. Mau itu di kantor, di rumah, lagi kematian, lagi perkawinan, lagi hajatan, lagi suka, lagi duka. Ya khalas, jalanin syariat Islam. Jalanin agama Islam dengan baik, dengan benar. Udkhulu fis silmi kafah. Wa bi Muhammadin Rasulah. Ridha, senang Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ada orang nggak boleh kita senang dengan Nabi Muhammad. Senang dengan lahirnya Nabi. Oh, bid'ah. Nabi lahir, kita nggak boleh senang. Kalau anak kita lahir, boleh senang. Oh, anak saya lahir, senang, saya turut bergembira. Bos kita kelahiran anak, saya turut bergembira. Boleh, tapi kalau Nabi yang lahir, nggak boleh mengungkapkan kegembiraan dengan lahirnya Nabi. Bahkan, kambing lahir. Wah, kambing saya lahiran, dapat anak 3. Boleh senang? Boleh, nggak ada yang bilang bid'ah. Nggak ada yang bilang syirik. Begitu juga, ayam saya bertelur. Telurnya banyak. Nggak ada, saya gembira. Gembira. Nggak ada yang bilang bid'ah, nggak ada yang bilang syirik. Tapi kenapa kalau Nabi Muhammad lahir, kita bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad? Nggak boleh. Bid'ah, syirik. Nggak boleh gembira. Mengungkapkan kegembiraan dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Otaknya kemana? Kayak begini. Bergembiralah dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ridha, senang, gembira. Nabi Muhammad sebagai Nabi yang diutus kepada kita. Karena ridha dengan Nabi Muhammad sebagai utusan, makanya banyak sholawat kepada Nabi. Ikutin sunnahnya Nabi dan akhlaknya Nabi. Kemudian juga cari tahu Nabi ngomong apa ya. Ada statement nggak dari Nabi? Ketika ditimpa suatu kejadian, ada nggak omongan Nabi yang berkenaan dengan kejadian ini? Dia merujuknya ke situ. Merujuknya ke situ. Banyak mengulang-ulang, banyak menyebut, banyak menceritakan, banyak mengkaji ucapan dan sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang ridha kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul. Itu sebagian orang tuh saking cintanya sama Nabi Muhammad, bersolawat kepada Rasulullah sehari 10 kali. Itu dalam hadis kata Nabi Muhammad, barang siapa yang salawat kepada Rasul, man shalla alayya asyratan fil masa, 10 marat, 10 kali, 10 salawat sabah wal masa, 10 kali salawat di pagi hari dan sore hari, halat lahu syafaati aw wajabat lahu syafaati. Maka pasti orang itu bakal mendapatkan syafaat dariku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi minimal 10 kali, pagi 10 kali, sore. Bisa 100 kali, lebih baik lagi. Tapi salawatnya pakai rindu, pakai kangen, pakai cinta. Apalagi salawat di malam Jumat dan hari Jumat. Nabi bilang tuh, aktsiru, perbanyak salawat kepadaku fi lailatul gharra, di malam Jumat dan di hari Jumat. Apalagi salawat tuh kalau di hari Jumat setelah asar, setelah salat asar di hari Jumat. Itu di dalam hadis, man shalla alayya ba'dal asr yaumil jum'ah 80 marrah ghufirat lahu dzunub 80 sanah. Yang bersalawat kepadaku setelah asar di hari Jumat 80 kali, maka diampunkan dosa-dosa kecil yang dia lakukan selama 80 tahun. Ya salam. Asar tadi. Asar tadi di hari Jumat. Asar tadi di hari Jumat. Insya Allah kalau kita panjang umur, ntar nih Jumat yang akan datang, habis asar kita salawat sama Nabi Muhammad 80 kali, dihapusin dosa-dosa kecil selama 80 tahun. Nggak mau salawat ya kali, dia udah nggak ada dosanya kali. Ada dosanya. Begitu. Kan salawat kepada Nabi kan juga undangan, hanya orang tertentu aja. Kawinan juga khusus undangan. Salawat juga khusus undangan. Ada undangannya. Siapa yang ngundang? Allah yang ngundang. Beruntung mereka yang diundang oleh Allah Ta'ala. Yang nggak diundang, ya emang yang merasa diundang sholawat. Yang merasa nggak diundang, ya udah jangan. Allah Ta'ala ngundang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang beriman. Lebih, kenapa ya Allah? Sallu alaih, sholawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Wasallimu taslima, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih.
banyak. Terakhir, dulu tuh ada Imam Al-Jazuli. Tahu Al-Jazuli? Al-Jazuli dia yang menyusun kitab apa namanya? Dalailul Khairat. Al-Jazuli bersama teman-temannya satu kali dalam satu perjalanan, mereka mau sholat, masuk waktu sholat. Ada sumur di depan mereka. Dilihat ada airnya. Ayo ambil airnya. Nggak ada timba, nggak ada tali, nggak ada apa lagi namanya? Nggak ada ember. Sumurnya dalam. Diintip ada airnya, tapi nggak ada timba, nggak ada tali. Bingung. Mau tayamum, isu airnya ada. Perkampungan lumayan agak jauh ke sana. Waktu sholat udah mepet. Mereka ngeliatin aja tuh air di pinggir, di bibir sumur. Lalu ada anak kecil, umur 4-5 tahun di situ. Tanya, Pak, lagi pada ngapain di sini? Dari mana kamu? Kampung sebelah. Wah, mau pinjam tali sama timba, buat apaan? Kita perlu air. Air dari sumur ini. Emang kalau ngambil air dari sumur ini perlu timba sama tali? Iyalah. Wah, kalau saya sih, kalau kita nih, saya, ibu saya, orang tua saya, kalau ngambil air di sini nggak pakai timba, nggak pakai tali. Pakai apa? Begini caranya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, terus dia meludah, dia niup di apa namanya di bibir sumur, tahu-tahu meluap, naik airnya meluap sampai keluar, meluap sampai keluar. Itu orang Imam Jazuli bersama murid-muridnya heran. Tuh airnya ambil cepetan, mereka ambil tuh air. Terus nanya, kok bisa kamu? Oh iya, saya diajarin sama orang tua saya, ini anak baru 4-5 tahun usianya, diajarin tiap hari mesti sholawat kepada Nabi. Berkat sholawat bisa begini. Berapa kali kamu sholawat? Ya cuma 4.000, 5.000 kali. Begitu. Kalau orang tua saya ada yang 10.000 kali, 12.000 kali. Masya Allah. Hakada. Syekhana Al-Habib Umar cerita. Itu waktu perang di Suriah, bukan yang kemarin ini nih. Tapi kerusuhan yang berapa puluh tahun yang lalu. Banyak korban, banyak yang terbunuh. Ada seorang ibu datang kepada satu ulama. Ulama ini yang cerita ke Habib Umar. Dan Habib Umar cerita ke kita. Ini ibu datang menangis. Dia nangis. Bilang, ya Syekh, tolong saya kena musibah. Musibah apa? Suami kamu terbunuh. Diculik. Bukan, lebih dahsyat dari itu. Musibah apa? Ayah kamu, anak kamu. Bukan, lebih dahsyat dari itu. Apa? Sudah 3 hari nggak mimpi Nabi Muhammad. 3 hari nggak mimpi Nabi Muhammad. Itu ulama tersebut dengar begitu, aduh ini salah orang. Saya nggak tahu udah berapa tahun nggak mimpi Nabi. 3 hari nggak mimpi Nabi. Dia nanya, ibu memang ibu mimpi Nabi tiap hari? Iya, tiap hari. Dan udah 3 hari nggak mimpi Nabi Muhammad. Musibah, nangis. Nggak kuat berpisah dari itu semua. Akhirnya ya saya nasihatin deh sebisa saya. Mungkin ibu mesti banyak sholawat. Saya udah banyak sholawat. Berapa tiap hari? 15.000. Sholawat kepada Nabi Muhammad. Ikutin sunnahnya, ikutin adabnya. Sampai berapa hari kemudian, alhamdulillah, sekarang udah mimpi lagi. Balik lagi Rasulullah. Ada satu orang tiap hari mimpi Nabi. Hingga satu kali terputus. 2-3 hari nggak mimpi. Hari keempat kembali mimpi Rasulullah. Ya Rasulullah, ihtajabta anna. Ya Rasulullah, kenapa kamu memasang hijab dari kita 3 hari, 4 hari saya nggak mimpi engkau? Naam. Sebab tuh waktu itu kamu ketika pakai baju, saat pakai baju, yang masuk duluan tangan kiri dulu. Sunnahnya tangan kanan. Sekali ngelanggar begitu doang. Nah, kita bagaimana kita mau mimpi Nabi Muhammad? Makan tangan kiri, minum tangan kiri, sambil berdiri, boro-boro baca bismillah. Boro-boro baca bismillah. Tidur, Nabi tidurnya ngadep kanan, ngadep kiblat. Kita tidur ngadep Borobudur. Bagaimana mau mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana? Nabi baring ngadep sebelah kanan, ini tidurnya tengkurap. Kita diajarin kalau mau tidur baca doa, zikir. Kalimat terakhir tuh yang keluar dari lisan kita adalah doa, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajarin baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, baca ayat kursi sebelum tidur. Kita kan diajarin begitu. Ini kagak. Mau tidur, terakhir yang dia lihat YouTube. Mending kalau YouTube sini apa nih namanya nih? Apa channelnya?
Jadi iklan kita MRBJ TV. Oh, bagus kalau di sini. Gitu. Tapi kagak begitu. Channelnya hal yang lain. Hal yang lain. La ilaha illallah. Silahkan sebelum kita iqamatus shalah, mungkin ada yang mau bertanya? 1 atau 2 pertanyaan maksimal. Silahkan. Silakan jamaah yang ingin bertanya angkat tangan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Habib, Al-Fakir mau tanya cara kita untuk mendapatkan rasa nikmatnya beribadah. Ya Habib. Ada satu murid tanya kepada gurunya, "Ya Syekh, apakah orang yang maksiat kepada Allah bisa merasakan manisnya ibadat?" Maka dijawab oleh gurunya, "Wala man hamma bil ma'siyah." Jangankan yang maksiat kepada Allah, yang niat, yang tekad untuk maksiat, maka dia nggak bakal merasakan manisnya ibadat. Apalagi orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah jaga diri dari kemaksiatan. Jaga diri dari kemaksiatan, hatta dari niat-niat busuk. Jaga diri dari hal tersebut. Sama satu lagi, kalau mau merasakan manisnya iman, manisnya ibadat, jaga mata. Itu yang paling ampuh. Di dalam hadis Rasulullah bilang, "An-nadhratu sahmun masmum min siham al-iblis al-marjum. Man tarakaha min makhafati udhiguhu halawatal iman yajidha fi qalbih." Pandangan yang haram adalah panah beracun yang ditembakkan oleh iblis yang terkutuk. Barang siapa yang meninggalkan satu pandangan yang haram karena takut kepada Allah, maka Allah Ta'ala cicipkan di dalam hati orang tersebut manisnya iman yang dia rasakan di dalam hatinya. Setiap satu pandangan haram yang kita hindari, bersiap untuk merasakan satu manisnya iman. 2 pandangan haram, bersiap untuk, oh, Indonesia dipenuhi, bagaimana di Indonesia bisa selamat dari pandangan yang haram? Kita jangan lihat sisi negatifnya, lihat sisi positifnya. Terbuka banyak pintu, banyak kesempatan untuk merasakan banyaknya manisnya iman. Dengan kita jaga mata kita dari hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jangan ngelihat yang haram, baik itu secara langsung, ya, pada yang bukan mahrim, ataupun secara virtual yang ada di medsos. Jangan lihat yang haram. Termasuk ngelihat yang haram juga ngelihat aibnya orang, ya, yang ngelihat ngintip rumahnya orang. Gitu. Orang tuh kadang tuh sampai mau tahu sampah rumah orang apa. Sampai sampahnya dimata-matai. Penasaran, fudul. Penasaran, pengen tahu sama hidupnya orang. Orang yang penasaran sama hidupnya orang adalah orang yang nggak punya kehidupan. Penasaran sama statusnya orang. Sampai statusnya dipesan, di ini, wah, diikutin, dicari. Sibuk sama statusnya orang. Masakan buat lakinya gosong. Jangan sibuk sama begituan. Gitu. Kasur belum dirapiin. Kenapa? Ya enggak, ini saya lagi lihat statusnya ini nih. Sibuk. Jangan sibuk sama yang begituan. Sibukkan diri kita. Ini hari saya udah buka Facebook, udah update status. Di WhatsApp juga, di IG juga. Waduh, malah saya bikin ada sekian, 12, 13 status. Begitu. Semuanya udah dibuka, kecuali Quran yang belum dibuka. Bagaimana mau merasakan manisnya iman? Kalau kita mau merasakan manisnya iman, tutup mata kita dari begituan. Tapi kan nggak ada yang haram di situ. Kalaupun seandainya nggak ada yang haram di situ, tetap aja
waktu kita mestinya kita bisa dapat 2-3 lembar, bisa dapat setengah juz, habis buat yang nggak jelas, buat hal yang nggak baik. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita manisnya iman. Dan sibuk sama begituan, apalagi ntar nih mau ada kejadian politik apa segala macam, sibuk sama berita begituan, itu adalah hasil dampak dari terputusnya hubungan antara seseorang dengan Tuhannya. Ketika hubungan dia dengan Allah Ta'ala hambar dan terputus, maka dibikin dia sibuk sama begituan. Seandainya hubungan dia sama Allah Ta'ala manis, dia nggak bakal sibuk sama begituan. Kenapa? Lagi asyik baca Al-Quran, lagi manisnya Quran, nggak ada waktu buat buka begituan. Masyghul, sibuk. Ana masyghulun bilaila an jami'il kauni jumlah. Idza qila man dha qul huwa sabbul muwallah. Akhadathu hatta lam yubaggi minhu fadlah. Rahu unsin, rahu gudusin, laysat rahul mudillah. Sibuk. Dengan lailanya dia, laila dalam tanda kutip. Sesuatu yang menjadi obsesi dia. Apa obsesinya? Ada orang obsesinya dia lawan jenis. Ada orang obsesinya dia makanan, minuman, tahta, harta, jabatan, penghormatan. Tapi ada orang obsesinya dia adalah melihat wajah Nabi Muhammad. Ada orang obsesinya dia senyumnya Nabi Muhammad. Ada orang obsesinya dia ridhanya Allah, ridhanya Rasulullah. Ada orang obsesinya dia adalah witir. Udah juga contreng. Ya udah kelas tinggal tidur. Kalaupun mati dalam tidurnya udah nggak kemana-mana. Surga langsung insya Allah. Alhamdulillah. Ada orang ketika dia ditimpa musibah, pertama yang dia cek, musibah datang, gempa bumi, tunggu. Salat udah, duha udah. Salat jamaah, zuhur, maghrib, isya, asar, subuh tadi jamaah. Semalam juga bangun malam tahajud. Salat witir udah beres. Begitu baca surat Tabarak udah, tadi udah baca Waqiah, tadi baca Yasin, Quran 1 juz 2 juz sudah dibaca. Sedekah pagi walaupun 5.000, 10.000 rupiah udah keluar. Saya nggak durhaka sama orang tua, nggak mutusin silaturahmi. Mau gempa kek, mau gunung meletus kek, ente baik-baik aja. Begitu. Ke orang bukan ke kita. Selamat. Kata.